Halo, ketemu lagi sama Rajali ya. Jadi memang dunia kerja itu memusingkan bagi orang yang bekerja tanpa mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passionnya. Tetapi masalahnya dunia tidak hanya passion, kawan. Di sini dalam pekerjaan memang memiliki tantangannya. Tantangan tersebut baik secara psikologis maupun secara fisik itu memiliki tantangan. Tapi menurut saya tantangan yang paling mengkhawatirkan adalah tantangan psikologis itu sendiri. Mengapa? Nih, saya cerita berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi sebenarnya ketika awal mulai bekerja, saya tuh di ambang batas diabetes gitu. Jadi hanya di ambang, belum diabetesnya. Kadar stres saya juga mungkin biasa-biasa saja. Masalah penyesuaian ya. Jadi mungkin masih masalah hormon kortisol. Nah, semakin ke sini ternyata ketika mengukur tekanan darah dan diabetes, ternyata ya bahwa tingkat diabetes, gula kolesterol itu menjadi semakin tinggi. Banyak yang ngomong bahwa apakah saya merokok, apakah saya banyak minum kopi, sehingga mengakibatkan hal itu. Itu betul dalam satu sisi. Tetapi sisi lain bahwa kita tidak boleh melupakan kekejaman ya, tentang hormon kortisol itu sendiri. Hormon kortisol itu hormon stres, teman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, ini bukan permasalahan beratnya pekerjaan, tetapi lebih ke arah perilaku. Nah, berarti masalah psikologis nih. Di dalam masalah psikologis ini kita akan berkaitan dengan teman sejawat, dengan bawahan, dengan atasan. Nah, disinilah mulai terdapat satu lingkaran yang bikin hal itu naik. Terutama mempengaruhi hormon kortisol tadi yang disebut hormon stres ya. Yang mengakibatkan apa? Dengan terganggunya hormon kortisol itu dalam menangani kesehatan aliran darah kita, maka karena stres ini mengakibatkan kurang maksimalnya pekerjaan mereka, sehingga mulai terganggu. Apa yang diganggu? Yang diganggu adalah masalah pengentalan darah karena gula, kemudian masalah kalau dibiarkan tentu saja akan berakibat ke masalah liver dan sebagainya. Itu saya alami. Bahwa saya menjadi sangat mudah capek. Bukan hanya sekedar mudah capek, menjadi cepat marah gitu ya. Dan ini kan nggak sehat secara psikologis. Ternyata kalau dibandingkan antara atasan, teman sejawat, dan bawahan, peran atasan ini menjadi sangat penting. Bayangkan kalau bekerja, level kepemimpinan atasan ini sangat rendah sekali. Ya, terpaksa saya berkata tentang atasan atau tempat bekerja. Ada yang mengatakan, banyak orang yang mengaku motivator atau belagak seperti motivator, mengatakan, jangan ludahin piring makanmu sendiri. Bodoh kau. Mengapa? Karena tempat pekerjaan bukan piring makan, itu kan hanya perumpamaan, tetapi tidak bisa dianalogikan demikian. Piring makan itu adalah tempat dan makanan di situ. Sekarang bagaimana kalau misalnya makanan tersebut kan disediakan oleh seorang koki. Nah, pimpinan di sini bukan piring makanan itu. Yang diludahi adalah piring dan makanan itu. Kalau dianalogikan, mungkin saya salah, minta maaf ya. Tetapi yang membuat makanan itu kan adalah kokinya. Jadi, teman-teman, kalau ada motivator atau orang yang belagak sok tahu tentang motivasi, jangan menganalogikan
tingkat stres di pekerjaan itu seperti halnya meludahi tempat makannya. Ini coba deh teman-teman amati. Mereka tidak peduli tentang apa sebenarnya yang terjadi. Memang dalam tantangan-tantangan kehidupan pasti ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah gaya kepemimpinan, gaya perilaku karyawan, gaya perilaku bawahan. Nah, ini yang memang tidak bisa dicegah. Tetapi sehingga kita mengandalkan diri kita sendiri, yaitu faktor internal. Nah, disinilah bagaimana bila hormon kortisol itu mengalami hambatan, maka apa yang kita lakukan? Maka salah satunya kalau menurut saya ya quiet quitting. Terserah deh. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan quiet quitting itu tidak baik, tidak benar. Nah, nggak ada baik dan benar itu. Itu kan objektif sekali. Silakan mencari kebenaran sendiri. Saya tidak akan mencari kebenaran dan kesalahan. Karena itu bersifat subjektif. Kalau saya akan melihat pantas atau tidak yang akan diejawantahkan dalam perilaku. Sampai di sini, mohon masukan teman-teman kalau misalnya ada hambatan, tantangan di tempat kerja yang mengakibatkan faktor psikologis yang sangat terganggu, yang otomatis akan mengakibatkan sisi fisik kita sangat terganggu. Awas masalah diabetes, awas masalah ginjal, liver, bukan semata-mata karena makanan, tetapi faktor-faktor psikologis apa yang mempengaruhi kita. Sampai di sini dulu, terima kasih.